Ya, di sini untuk soal latihan yang kelima, perintahnya adalah akmil jumalal atiyah biwad'i fi'lin mudhari' munasib. Ya, sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan fi'il, kata kerja, mudhari', kata kerja sekarang atau akan datang, munasib, yang sesuai. Ya, kalau tadi kita disuruh dengan kata dhahaba yadhabu, kita sekarang diminta untuk memasukkan kata kerja yang sesuai. Jadi harus menghafal lagi. Ya, silakan untuk dibuka kembali ya dari halaman yang ke 71 72. Di situ banyak sekali kata kerja yang telah kita bahas. Dan kemarin juga sudah Anda terjemahkan satu persatu kalau tidak salah. Perhatikan. Ya, perhatikan kemudian kerjakan. Ya, di sini ada 12 soal, akan Anda bantu 2 soal, nomor 1 dan nomor 2. Perhatikan. At-tullabu al-faraq kurotal qodami kulla masain. Perhatikan. Kurotal kodam, sepak bola. Kira-kira apa kata kerja yang tepat? Ada kata para siswa, titik-titik, sepak bola setiap sore. Ya, yang tepat tentunya adalah bermain. Salah satunya itu. Ya, maka kita masukkan kata bermain, apa bahasa Arabnya? Fi'il madinya adalah la'iba. Untuk mudhoreknya adalah kalau huwa yal'abu. Huwa. Tapi kalau hum tinggal tambahi wawu dan nun di akhirnya. Menjadi apa? Yal'abuna. Jadi at-tullabu yal'abuna kurotal qadami kulla masain. Ya, para siswa bermain sepak bola setiap sore. Ya, kemudian nomor yang kedua, al-mudarisu, perhatikan, al-mudarisu al-faraq ad-darsa ala saburah. Ya, bapak guru titik-titik pelajaran pada papan tulis. Kira-kira ngapain? Ya. Ya, biasanya adalah menulis. Fi'il madinya adalah kataba. Untuk mudhoreknya huwa yaktabu. Huwa yaktubu. Al-mudaris. Apakah anta, ana, huwa, hiya? Ya. Kalau dari konteksnya adalah huwa. Ya, maka kita masukkan fi'il mudhari' yang tepat adalah yaktubu. Maka menjadi al-mudarisu yaktubud darsa ala saburah. Ya, bapak guru menulis pelajaran di papan tulis atau pada papan tulis. Ya, baik. Itu untuk latihan yang kelima. Silakan untuk latihan berikutnya dari nomor yang ketiga sampai dengan 12 dikerjakan di tempat masing-masing. Insya Allah akan kita jadikan PR. Ya, nanti dikumpulkan seperti biasa melalui foto. Baik, kita masuk ke latihan berikutnya, yaitu at-tamrinu sadis, latihan yang ke-6. Di sini perintahnya adalah hawilil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyah ila jam'ain. Ubahlah mubtada pada setiap kalimat berikut ke dalam bentuk jamak. Ya, kita suruh merubah dalam bentuk jamak untuk mubtadanya. Ya, kita lihat teksnya. Tentukan dulu berarti mubtadanya. Kita ingat kembali bahwasanya untuk mubtada adalah sebuah isim yang terletak di awal untuk jumlah ismiyah. Ya, sehingga di sini adalah setiap kata yang di awal di situ merupakan mubtada. Baik, untuk contoh ya, karena anak berikan contoh 3, perhatikan. At-talibu yadkhulul fasla. Siswa itu masuk kelas atau sedang masuk kelas. Perhatikan. At-talib yadkhulu. Ya, kalau at-tulab berarti tinggal wawu tambahi wawu dan nun di akhirnya dari kata yadkhulunya tadi yang tertulis di situ. Maka menjadi at-tullabu yadkhulunal fasla. Ya. Jadi kata yadkhulu tinggal ditambahi wawu dan nun. Jelas ya? Baik. Berikutnya. Nomor 2. Ar-rajulu ya'kulul ar-ruza. Lelaki itu sedang makan nasi. Ya, perhatikan, sama ya seperti atasnya, tinggal kata ya'kulu kita tambahin wawu dan nun, maka menjadi ar-rijalu. Ya, rajul jamaknya adalah ar-rijal. Ar-rijalu ya'kulunal ar-ruza. Ya.
para lelaki itu sedang makan nasi. Ya, itu apabila kita ubah dari huwa menjadi hum. Ya, karena huwa misalkan dia dulu menjadi huwa yadkhulu, hum yadkhuluna. Huwa ya'kulu, hum ya'kuluna. Lalu bagaimana kalau hiya terus kita ubah menjadi hunna? Ya, maka cukup ditambahkan nunun niswah di akhirnya. Contohnya misalkan al-ukhti, ya ukhti, perhatikan, ukhti tabahatsu anil miknasati. Saudariku sedang mencari sapu. Ya, ukhti kita ubah menjadi apa? Akhowati. Saudariku. Tabahatsu yang awalnya hiya, maka kita ubah menjadi apa? Hunna. Maka cukup ditambahkan nunun niswah di akhir kata tabhatsu. Ya, menjadi apa? Tabhatsna. Jelas? Jadi bentuk perubahan kalimatnya menjadi akhowati tabhatsna anil miknasati. Ya. Jadi di sini enggak hanya mubtadanya yang berubah menjadi jamak, tapi fiilnya juga harus berubah, harus mengikuti kata kerjanya. Jelas ya? Jadi bukan hanya mubtadanya, tapi fiilnya juga harus mengikuti berubah dalam bentuk jamak. Ya. Ya, untuk kalau jamak mudzakkar, untuk nomor yang pertama dari kata yadkhulu menjadi yadkhuluna. Lalu kalau misalkan muannas maka menjadi yadkhulna jamaknya. Kalau ya'kulu, kalau jamak mudzakarnya ya'kuluna. Wawu dan nun tambahannya. Tapi kalau untuk jamak muannas menjadi ya'kulna. Ya, jamak di sini adalah jamak orang ketiga, orang yang kita bicarakan. Jelas ya? Di sini silakan untuk sisa nomor bisa dikerjakan di tempat masing-masing, dan insya Allah kita juga akan jadikan PR biar umat sekalian lebih memahami lagi dari pelajaran kita. Baik, kita langsung ke latihan berikutnya, yaitu at-tamrinu sabi', ya, at-tamrinu sabi', latihan yang ketujuh. Baik, di sini perintahnya adalah anisil fa'ila fi kulli minal jumalil atiyah. Jadikanlah muannas pada fa'il di setiap kalimat berikut. Ya, jadi kita suruh menjadikan pelakunya di sini menjadi muannas. Ya, di setiap kalimatnya. Baik, kita coba jawab untuk nomor yang pertama. Ya, tapi di sini perlu diperhatikan. Jadi kita harus memahami, ya, fa'il itu apa? Ya, kita jelaskan lagi. Fa'il adalah pelaku, ya, dari sebuah kata kerja. Jadi fa'il adalah pelaku dari kata kerja. Ya, dalam jumlah fi'aliyah, ya, jumlah yang diawali dengan fi'il itu susunan dasarnya adalah fi'il, kata kerja, kemudian fa'il, pelakunya. Jelas? Ya, jadi kita harus paham mana nih pelaku dari kata kerja yang ada pada kalimatnya. Ya, baru kita bisa merubahnya. Kalau kita tidak paham mana fa'ilnya, ya kita tidak akan bisa menjawab. Nah, ingat, fa'il untuk bahasa Indonesianya adalah pelaku. Mudah ya? Untuk mudahnya seperti itu. Baik, kita langsung jawab. Aina yadrusu akhuka ya Ali? Di mana saudaramu belajar wahai Ali? Ya. Di sini pelakunya siapa dari kata kerja yadrusu? Yaitu akhuka. Ya, maka ini yang kita akan ubah menjadi apa? Mu'anas. Akhu, maka mu'anasnya adalah ukhtu. Ya, akhun, mu'anasnya adalah ukhtun. Berarti aina yadrusu akhuka ya Ali? Aina tadrusu ukhtuka ya Ali? Ya. Di sini jadi meskipun yang diubah hanya fa'ilnya, tapi yang lain juga harus mengikuti. Ya, tidak hanya fa'ilnya. Jadi fi'il dan fa'il itu terkait sangat erat. Sehingga ketika salah satunya berubah, yang lain juga harus berubah. Ya, fa'ilnya berubah, fi'ilnya juga harus berubah. Seandainya fi'ilnya berubah, fa'ilnya juga harus ada perubahan. Jelas ya? Ya, yang awalnya yadrusu akhuk menjadi apa? Tadrusu akhtu. Ya, jadi kalau hiya kalau huwa yadrusu, kalau hiya tadrusu.
Jadi mirip anta untuk hiya. Jelas ya? Yashrobu abil qahwata. Ya, ayahku minum kopi. Kita ganti pelakunya siapa di sini? Abi. Maka kita ganti menjadi ummi misalkan. Ya, karena pelakunya kita ganti nggak mungkin jadi dengan yashrob. Ya untuk fiilnya. Karena yashrob huwa. Sedangkan ummi hiya. Tadi apa? Kalau hiya diganti. Ya, yaknya di situ diganti menjadi apa? Huruf ta. Jadi apa? Tashrob. Jelas ya? Jadi perubahannya adalah tashrobu ummil qahwata. Ya, atau tashrobu ummi al-qahwata. Ibuku minum atau sedang minum kopi. Nomor yang ketiga, yal'abu tiflu ma'a ukhtihi. Ya, anak kecil itu sedang bermain dengan saudarinya. Ya, di sini siapa yang pelakunya yang melakukan bermain? Ya, atiflu, ya, tifl. Ya, maka kita ubah menjadi apa? Mu'anas. Tiflatu, ya, tinggal ditambahkan tak marbutoh. Jadi atiflatu. Berhubung fa'ilnya kita ubah menjadi mu'anas, ya, maka fi'ilnya juga demikian. Karena yal'abu adalah untuk huwa. Tidak mungkin perempuan dengan huwa. Huwa adalah untuk mufrad laki-laki. Ya, maka kita ganti menjadi apa? Tal'abu. Ya, kalau huwa yal'abu, hiya tal'abu. Jelas ya? Maka menjadi tal'abu tiflata, tal'abu tiflatu ma'a ukhtihi. Ya. Anak kecil perempuan itu sedang bermain dengan saudarinya. Ya. Nomor 4, yadhabut talibu ilal madrasati. Siswa itu sedang pergi ke sekolah. Ya. At-talib tentunya di sini adalah fa'ilnya. Maka kita ubah menjadi apa? At-talibatu. Karena fa'ilnya kita ubah, maka fi'ilnya juga harus berubah. Menjadi apa? Tadhabu. Ya, jadi ya-nya kita ganti dengan huruf ta. Maka perubahannya menjadi tadhabut talibatu ilal madrasati. Ya, siswi itu sedang pergi ke sekolah. Ya. Jelas ya? Kemudian ar-raqmul khamis, nomor yang kelima. Aina yajlisul mudarisu? Di mana bapak guru duduk? Ya, di sini pelakunya adalah al-mudaris yang melakukan kata kerja duduk. Ya, maka kita ubah menjadi apa? Al-mudarrisatu. Jadi mu'anas. Karena kita ganti fa'ilnya, maka fi'ilnya juga ganti. Diganti apa? Dengan huruf ya. Dari kata yajlisu kita ubah menjadi ya. Kita ubah menjadi ta. Maka menjadi tajlisu. Ya. Jadi perubahannya adalah aina tajlisul mudarrisatu. Ya. Kalau mudzakkar mufrad tunggal yajlisu. Kalau mufrad muannas tajlisu, seperti itu. Ya. Nah, perhatikan di sini untuk latihan yang ke-8. Ini pembahasannya untuk anta dan hiya. Coba kita perhatikan. Ta'ammal mayali. Perhatikanlah penjelasan berikut. Ya. Tadhabu bisa dua kemungkinan. Ya, jadi kata tadhabu bisa dua kemungkinan. Ataupun fi'il-fi'il yang lain. Misalkan tal'abu, ya, atau tashrobu. Pokoknya kalau yang di depannya adalah huruf ta, ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah anta, yang kedua adalah hiya. Ya, tadhabu bisa anta tadhabu atau hiya tadhabu, sama. Loh, kok sama? Iya, memang dari sananya seperti itu. Dan untuk membedakan cukup dengan memahami konteks daripada teks bacaan atau teks kalimatnya. Ya, jelas ya? Baik, kita lanjutkan ke soal atau latihan soal berikutnya, yaitu soal latihan yang ke-9 atau at-tamrinu tasya'. Ya, di sini untuk soal latihan yang ke-9 perintahnya adalah hawilil fi'la fi kulli minal jumalil atiyah ila mudhari'. Ubahlah fi'il kata kerja pada setiap kalimat berikut ke mudhari', ya, ke kata kerja sekarang atau akan datang. Ya, di sini tadinya adalah fi'il madhi. Nah, kita ubah menjadi apa?
mudhari'. Perhatikan, ana dhahabtu ila suqi. Perhatikan, dhahaba plus ana kalau masuknya fi'il madhi maka menjadi tu, dhahabtu. Ya, tapi kalau ana kemudian masuk ke dalam fi'il mudhari' maka menjadi hamzah. Jadi diambil hamzahnya saja, adhabu, gitu ya mudahnya. Baik, ana dhahabtu ila suqi. Aku telah pergi ke pasar. Ana adhabu ila suqi. Aku sedang pergi ke pasar atau akan pergi ke pasar. Ya, jelas ya? Ghasalal waladu wajhahu bisabuni. Ya. Kita ubah ghasala menjadi apa? Yaghsilu. Maaf. Ya betul. Menjadi yaghsilu. Karena orang yang kita bicarakan. Atau orang ketiga. Huwa, ya, waladu menjadi huwa. Yaghsilul waladu wajhahu bisabuni. Seperti itu untuk perubahan fi'il mudhari'nya. Kemudian nomor 3, at-tulabu kharaju minal fasli. Ya, kalau at-tulab kharaju wawul jamaah. Sama juga dalam fi'il mudhari'nya ada wawul jamaahnya juga. Bedanya setelah wawul jamaah bukan alif lagi tapi huruf nun. Kemudian bedanya juga huruf depannya adalah ya ditambahi. Menjadi apa? Kharaju menjadi yakhrujuna. Ya, yakhrujuna. Jadi jawabannya adalah at-tullabu yakhrujuna minal fasli. Para siswa sedang keluar dari kelas. Ya. Kita bahas nomor 4 sekarang. Bi ayyi jami'atin darasta ya Faisal? Ya. Di fakultas mana kamu belajar wahai Faisal? Ya, kita jawab darasta. Ya, berarti kamu telah belajar. Fi'il madinya itu. Maka untuk fi'il mudhari'nya tanya diubah, ya, ditaruh di depan menjadi apa? Tadrusu. Ya. Enggak perubahannya menjadi bi ayyi jami'atin tadrusu ya Faisal? Darosta tadrusu. Ya. Dhahabtu adhabu. Jelas ya, insyaallah. Zahaba yadhabu. Ya. Berikutnya nomor yang kelima, at-talibatu dakhalnal fasla. Ya, at-talibatu dakhalnal fasla. Perhatikan dakhalna di situ adalah fiil plus dhamir hunna menjadi dakhalna. Ya, para siswi telah masuk kelas. Perhatikan, lalu bagaimana mudhari'nya? Ya, tadi juga sama. Jadi cukup ditambahkan nunun niswah di akhir katanya. Ya, dakhala yadkhulu. Maka kita akan tambahkan nun di akhir kata yadkhulu. Maka menjadi yadkhulna. Ya. Jelas ya? At-talibatu yadkhulnal fasla. Para siswi itu sedang masuk kelas. Ya. Kemudian nomor yang ke-6 sampai dengan 10 nanti insyaallah akan Anda jadikan PR untuk latihan. Biar lebih memahami ya. Baik, kita masuk ke latihan berikutnya yaitu at-tamrinul ashir, latihan yang ke-10. Ya, di sini perintahnya adalah ta'ammalil mithalain. Perhatikanlah kedua contoh berikut. Tsumma hawilil af'ala fil jumalil atiyah ila af'alil manfiyah. Ya, perhatikanlah kedua contoh berikut, kemudian ubahlah kata-kata kerja berikut pada kalimat-kalimat berikut ke fiil yang menafikan, yaitu kata kerja negatif. Ya, perhatikan di sini kita akan belajar bagaimana membuat kalimat ya dengan menggunakan kata kerja negatif. Perbedaannya antara ketika kita membuat kalimat tersebut dengan fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Yang pertama adalah untuk fi'il madhi, untuk kata kerja yang telah lampau. Bagaimana untuk membuat kalimat negatifnya? Baik. Kalau posisinya kataba Ahmadu ad-darsa. Kataba Ahmadu ad-darsa. Ahmad telah menulis pelajaran. Maka kalau kita akan membuat kalimat yang negatif atau yang menafikan, maka
untuk kata kataba didahului dengan ma. Ya, jadi untuk huruf yang untuk menafikan adalah ma. Jelas ya? Kalau tidak pergi maka menjadi ma dhahaba. Kalau tidak duduk berarti ma jalasa. Seperti itu. Jadi diawali dengan ma. Menafikannya dengan ma. Kalau apa? Kalau fi'il setelahnya adalah fi'il madi. Ya. Maka kataba Ahmadu darsa. Ya, Ahmad tidak menulis pelajaran. Ya. Untuk yang ba di sini adalah yang mudhari'. Bagaimana untuk kalimat negatifnya? Maka di sini untuk yang pertama yaktubu Ahmadud darsa. Ahmad sedang menulis pelajaran atau akan menulis pelajaran. Maka ketika kita akan menafikan ya, maka dengan la. Kalau fiilnya setelahnya adalah fiil mudhari'. Ya. La yajlisu. Ya, dia tidak duduk. La yadhabu. Dia tidak pergi. Ya. Jelas ya? Jadi kalau untuk fiil madi dengan ma untuk menafikan, kalau fiil mudhari' dengan la. Ya, la yaktubu Ahmadud darsa. Ya, Ahmad tidak menulis pelajaran. Ya, jelas ya? Baik, kita bahas bersama saja untuk 1 sampai dengan 5. Ana ashrabu syayya. Nah, aku minum teh atau aku sedang minum teh. Kita nafikan. Di situ fiilnya apa? Ya, fiilnya adalah ashrabu, fiil mudhari', maka dengan la. Ya, maka rubahnya adalah ana la ashrabu syayya. Aku tidak sedang minum teh. Ya, jelas ya? Dan la'ibna kuratal qadamil yauma. Ya, kami bermain sepak bola pada hari ini. La'ibna adalah fiil madi, maka untuk menafikannya dengan apa? Ma. Ya, perubahannya menjadi ma la'ibna kuratal qadamil yauma. Ya, kami tidak bermain sepak bola pada hari ini. Ya, jelas ya? Ya, kemudian nomor yang ketiga, abi yadhabu ila suqi kulla yaumin. Ayahku pergi ke pasar setiap hari. Perhatikan. Yadhabu adalah fi'il mudhari'. Maka menafikan dengan apa? La. Iya, betul. La ya. Jadi dengan la. Abi la yadhabu ila suqi kulla yaumin. Ayahku tidak pergi ke pasar setiap hari. Ya, nomor yang keempat, ukhti tadrusu bil jami'ati. Saudariku belajar di universitas. Ya. Mana fiilnya? Ya, kata tadrusu. Kata tadrusu adalah fiil mudhari' untuk hiya atau untuk ukhti kalau kalimat tersebut. Ya, maka untuk menafikannya adalah dengan la. Perubahannya ukhti la tadrusu bil jami'ah. Saudariku tidak belajar di universitas. Nomor yang kelima, maaf, di sini Maryam yang kita nida berarti menjadi ahafidti suratan naba'i ya Maryam. Apakah kamu telah hafal surat An-Naba wahai Maryam? Ya. Hafidti fiil madi, maka menafikannya dengan ma. Ya. Ama hafidti suratan naba'i ya Maryam? Ya. Jadi ma-nya sebelum fiilnya. Ya, ini kata tanya negatif jadinya. Ama hafidti suratan naba'i ya Maryam? Ya, jelas ya? Baik. Kita lanjutkan ke latihan yang ke-11. Di sini perintahnya adalah ta'ammalil amtsilah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Tsumma ajib 'anil as'ilatil atiyah. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut musta'milan dengan menggunakan harfal istiqbal, dengan menggunakan huruf istiqbal. Ya, di sini huruf istiqbal adalah huruf sin. Ya, huruf sin. Dan dia digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang akan dilakukan itu adalah dalam waktu dekat. Ya, bisa misalkan besok, sore nanti, ya 3 jam lagi. Jadi pekerjaan atau tindakan dari kata kerja yang kita lakukan itu sebentar lagi. Apabila kita menggunakan
huruf istiqbal ini, yaitu huruf sin ini. Bisa sepekan lagi misalkan. Ya. Jelas ya? Ya, kita untuk lebih jelasnya masuk ke contoh-contohnya. Untuk contoh yang pertama, perhatikan. Sayarji'ul mudiru godan. Ya, Bapak kepala sekolah sayarji'u. Ya, di situ kata sayarji'u merupakan fi'il mudhari' yarji'u kemudian ditambah huruf sin di depannya. Yarji'u artinya pulang atau kembali. Ya. Jadi artinya sayarji'ul mudiru godan, yaitu Bapak kepala sekolah akan kembali besok. Ya. Jadi bisa diterjemahkan juga dengan kata akan. Jadi ada jeda waktu sebentar lagi. Seperti itu. Ya. Dalam waktu yang dekat. Baik. Contoh alba misalkan sa'adhabu ila Makkah ba'da usbu'in insyaallah. Aku akan pergi ke Mekah sepekan lagi insyaallah. Perhatikan. Pada kata sa'adhabu ada huruf sinnya. Ya, adhabu fi'il mudhari'. Aku akan pergi. Tapi ketika kita tambahkan huruf sin di depan kata adhabu, maka menjadi sa'adhabu. Dan itu menunjukkan apa yang akan kita lakukan adalah waktunya adalah sebentar lagi atau dalam waktu yang dekat. Ya, waktu yang dekat sepekan lagi termasuk kategori waktu yang dekat. Ya, dan kalau waktu yang jauh bisa tahunan. Ya, 10 tahun, 20 tahun atau selainnya yang lebih lama lagi. Jadi kalau untuk sa, ya di sini waktu yang akan dilakukan adalah waktu dalam waktu yang dekat. Yang jim, misalkan adhabu ilal mal'abi kulamasain. Aku pergi ke lapangan setiap sore. Sa'adhabu hadal masa ilal maktabati. Aku akan pergi sore ini ke perpustakaan. Perhatikan, ada keterangan apa? Di situ hadal masa, ya, sore ini. Ya, sore ini, misalkan kita mengucapkannya di pagi hari, ya maka huruf sin sudah mewakili untuk mengungkapkan apa? Tindakan yang akan dilakukan itu, yaitu perginya itu adalah dalam waktu yang dekat. Ya, sore termasuk waktu yang dekat. Baik. Kemudian di sini sudah masuk ke soal-soalnya. Baik. Kita lihat untuk nomor yang pertama. Oh, masih dibuat contoh. Ya, untuk nomor yang pertama. Baik. Kita baca. Mata yarji'u abuka min ba'dad ya Ali? Kapan ayahmu pulang dari Baghdad, wahai Ali? Ya. Maka di sini dijawab sayarji'u ba'da usbu'ain. Ya, beliau akan pulang sepekan lagi. Perhatikan ungkapannya. Sayarji. Karena apa? Karena kepulangannya adalah dalam waktu yang dekat, yaitu sepekan lagi. Maka dengan ditambahi huruf sin sebelum fi'il yarji'u. Ya, jelas ya. Dan nomor 2 misalkan aina tadhabu hadal masa? Kemana kamu pergi sore ini? Ya, kita tambahkan atau kita jawab. Ketika pertanyaan dengan tadhab berarti jawabannya adalah adhab. Akan tetapi perlu diperhatikan di sini adalah kita perlu menambahi huruf sin. Ya, huruf sin sebelum kata kerja adhab. Ya. Karena pertanyaan menggunakan aina tadhab hadal masa? Kemana kamu akan pergi sore ini? Kita jawab sa'adhabu ila suki hadal masa. Ya, jelas ya? Saya akan pergi ke pasar sore ini. Misalkan seperti itu. Ya, jelas ya untuk pembahasan ini.